Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Brian Howard. Kali ini saya akan jawab lagi pertanyaan-pertanyaan dari komentar-komentar yang ada. Dan saya sapa dulu teman-teman yang ada di seluruh Indonesia, mulai dari Jakarta, Depok, kemarin ada yang dari Jawa Barat juga ada. Lalu habis itu ada yang dari kemarin dari Makassar ya, Makassar. Nah, salam ya buat teman-teman yang ada di Makassar ya, dan seluruh Indonesia. Nah, satu hal yang sebelum saya jawab pertanyaan yang perlu saya sampaikan adalah kalau memberikan pertanyaan ataupun saran ya, boleh tolong dikasih ataupun kritik ya, boleh tolong dikasih detailsnya ya. Misalnya contoh kalau mau bertanya itu anaknya umur berapa, lah jenis kelaminnya putra atau putri, terus habis itu kendalanya apa. Semakin banyak informasi yang saya dapat ataupun semakin banyak pengetahuan yang saya dapat, maka jawabannya akan semakin lengkap ya. Maka jawabannya akan semakin banyak yang bisa saya jelaskan ya. Oke, kita nggak lama-lama lagi, langsung aja saya jawab pertanyaan yang pertama. Ini ada lebih kurang 13 komentar yang saya pilih ya, 13 komentar. Nah, itu ada di video fast dari pertama sampai terakhir, speed set 6x25 ya, ini ya. Nah, di sini ada yang bertanya, Coach mohon maaf boleh tolong dijelasin lagi kerangka pertama sesi swim warm up, masih belum paham, terima kasih. Nah, kalau untuk set speed ya, ini ya, set speed itu kerangka yang pertama untuk pemanasannya itu adalah 1x200 berenang bebas panjang. Kalau program saya ya 1x200, 2x50, 4x25. Nah, 1x200 itu setiapnya biasanya saya kasih itu 315, 330 ya. Habis itu gaya bebas panjang. Kalaupun mereka mau campur gaya lain itu silakan sebenarnya ya, nggak jadi masalah. Lalu habis itu 2x50 drill, setiapnya itu lebih kurang di 1 menit 1:05, boleh pakai fins. Habis itu 4x25 variable speed. Variable speed ini kalau di speed set itu variable speednya itu saya biasanya saya minta anak-anak untuk kerjakan 90%. Karena apa? Pemanasan kalau mereka ngerjakan 90%, otot-otot itu udah siap untuk set berikutnya. Nah, lalu untuk set yang 1x200, 2x50 dan 4x25 itu diulang 4 ronde ataupun 3 ronde ya. Biasanya saya sesuaikan dengan waktu. Kalau waktunya mepet, anak-anak kan mau berangkat sekolah, jadi biasanya antara 3 set sampai 4 set. Kalau masih panjang ya 4 set, kalau nggak cukup waktu ya 3 set bisa ya. Nah, drill dan variable speed itu setiap ronde itu beda gaya. Contoh, ronde pertama itu gaya bebas, ronde kedua gaya punggung, ronde ketiga gaya kupu, ataupun gaya yang lain ya, boleh di mix ya. Ronde keempat itu gaya dada. Nah, ataupun boleh gaya satu, gaya kedua, gaya ketiga, gaya keempat, yaitu gaya utama, gaya yang kedua, gaya yang ketiga tercepat, gaya keempat tercepat. Nah, itu salah satu untuk kerangka pemanasannya ya, yang saya jelaskan. Lalu 4x25 yang tadi variable speed yang saya minta 90% itu 4x25 itu ganjil dan genap. Contoh 1, 3, 2 dan 4. 1 dan 3 itu 15 meter cepat, 10-nya easy ya. Jadi 15 tambah 10. Tapi kalau yang genapnya 2 dan 4 itu 25 meternya semuanya 90% ya. Nah, itu yang mungkin agak sedikit details ya untuk dijelaskan di pemanasannya. Lalu itu oke ya untuk yang kerangka yang pertama ya, yang pemanasan. Nah, lalu habis itu ada di video pertanyaan yang kedua, tidak pede jump start, takut tenggelam, tutorial dasar underwater dolphin kick ya, ini ya. Nah, ada di video di situ, Coach gimana caranya ritme nafas dengan gerakan lengan agar tidak mudah capek? Seperti sekali ngambil nafas itu berapa kali gerakan tangan. Nah, kalau ritme nafas ya itu kan ada
31, 21, lalu ada 51 ya. Nah, kalau untuk di set contoh ya, ini kan bagaimana caranya ritme nafas dengan gerakan lengan agar tidak mudah capek. Seperti sekali ngambil nafas itu berapa kali gerakan tangan. Nah, kalau misalnya untuk anak-anak kecil itu boleh dibuat 31. Jadi 3 kali gerakan tangan, 1, 2, 3, 1 kali nafas. Ya, 1 kali nafas itu udah masuk ke 1, 2, dan 3. Ya, lalu habis itu 1 lagi. Nah, tapi kalau untuk anak-anak yang lebih dewasa ataupun lebih gede itu boleh dibuat 21, yaitu nafas antara satu arah, sebelah kanan ataupun sebelah kiri. Ya, saya bisa contohkan mungkin di sini ya. Oke, saya akan taruh kamera di sini. Ya. Nah, berarti yang teman-teman tanyakan adalah 31 tuh ya tadi ya. Berarti 1, 2, 3. Ya, balik lagi. Nafas 1, 2, 3. Jadi 3 gerakan tangan, 1 nafas. 3 gerakan tangan, 1 nafas ya. Itu akan lebih mudah untuk anak-anak yang lebih kecil. Tapi kalau untuk anak-anak yang lebih dewasa itu boleh 1 nafas, 2. 1, 2. 1, 2. Ya, itu kalau nafasnya di sebelah kanan. Tapi kalau nafasnya di sebelah kiri ya 1, 2. 1, 2. Nah, kalau untuk berenang yang jarak panjang, saya lebih sarankan untuk nafas 21 ya, ataupun nafas satu arah ya. Karena apa? Kalau untuk berenang panjang kan kita lebih butuh oksigen lebih banyak untuk bisa mempertahankan ke berikutnya ya. Tapi kalau untuk berenang jarak pendek itu nafasnya lebih sedikit ya. Nah, kalau untuk tidak mudah capek ya berarti kan itu untuk ke berenang yang jarak panjang ya. Itu kalau bisa sih 2 tangan 1 nafas ataupun 3 tangan 1 nafas ya. Itu yang lebih efektif ya. Jadi 3 tarikan tangan 1 nafas ya. Oke, pertanyaan yang ketiga. Nah, di sini ada di video saya dapat surat dari Google AdSense ya, cerita singkat. Nah, ini udah cukup lama ya kemarin tuh ya. Nah, ini ada yang bertanya nih di sini, Makassar hadir coach ya, sukses selalu. Mau nanya, latihan renang yang menurunkan berat badan 100 kilo ke 70 kilo apa fokus ke gaya bebas saja atau kombinasi ke kupu juga? Mohon izin, ini Putri, umur 15 tahun, berat badan 102, tingginya 163. Gerakan kombinasi yang bagus, latihan 5 kali sepekan, berarti 5 kali seminggu ya. Program gerakan yang disarankan apa? Baru bisa bebas, dada dan kupu. Ada saran coach? Nih ya, bisa dilihat ya. Nah, lalu habis itu kalau untuk 15 tahun, oh bukan ini ya. Nah, ya benar. Kalau untuk 15 tahun, apakah perlu latihan beban untuk power? Nah, ini di video ini satu orang yang sama ya. Satu orang yang sama yang bertanya ya. Dan ini ada informasi tambahannya dari dia. Anak ini pernah renang 3 tahun, sejak usia 9 tahun, efek pandemi tidak pernah turun kolam, baru sadar bobot naik. Setelah mulai latihan lagi, tidak kuat nafas di 50 bebas dan kupu ataupun auto slow. Nah, berarti pelan ya. Nah, lalu habis itu mohon masukkan infonya gimana memulai melatih anak bobot overweight seperti ini, 102 kilo dengan tinggi 163 cm. Nah, ini ya, ini mungkin saya akan jawab satu persatu dulu ya.
Jadi kalau untuk anak-anak yang berarti sekarang kan kalau 9 tahun dia umur 9 tahun, berarti sekarang udah kira-kira udah umur 14 tahun ya. 9 kalau sebelum pandemi itu katakanlah sebelum pandemi 3 tahun, berarti kan 2018 ya, 2018, 19, 20, nah 21, 22. Nah berarti kan lebih kurang di umur 14 tahun, 15 tahun ya. Nah kalau untuk memulai lagi latihan itu tidak menjadi kendala untuk anak-anak ini, baik itu programnya aerobik, speed atau race pace ya. Nah, tapi yang perlu kita tekankan adalah mungkin kita tidak mulai dengan program yang sebegitu berat dulu. Tapi kalau anak-anak ini memang fokusnya untuk ke prestasi, biarpun dia punya berat badan 102 kilo mau turun ke 70 kilo, itu kita jangan langsung dropkan. Karena apa? Massa otot kalau langsung didropkan itu maka anak-anak akan menjadi langsung lemas ya. Nah, yang perlu diketahui adalah anak ini mesti latihan rutin, makan dijaga, mungkin tidak kelebihan kayak misalnya makan tetap makan tapi tidak boleh langsung makan didropkan ya, jangan langsung kepikiran oh harus diet, nggak perlu. Diet pun itu adalah program untuk memakan ya, program untuk mengatur waktu makan, bukan diet adalah langsung tidak makan sama sekali ya. Jadi itu yang harus diperhatikan untuk anak ini, apalagi dia masih umur contohlah katakan 14 tahun ya, 14 tahun apa 15 tahun. Nah, latihan yang kita berikan itu program kita tetap memberikan set aerobik, set speed, set race pace, cuman pada saat awal-awal mungkin minggu 1, minggu kedua, minggu ketiga itu kita tidak memberikan langsung ke program penuh ya yang harusnya kita kerjakan, tapi kita build up pelan-pelan. Nah namanya build up itu apa? Yaitu kita mengerjakan mulai dari contoh hari pertama dia hanya bisa 1000 meter berenang contoh, ataupun 500 meter. Nah berarti di dalam 500 meter itu yang kita berikan adalah set contoh set kaki aja dulu, atau drill dulu, atau berenang dulu. Nah, lalu setelah itu dia bisa naik ke 750 di minggu berikutnya, ataupun dia bisa naik dari minggu ini range-nya antara 500 sampai ke 700 meter. Nah, berikutnya adalah range-nya dari 700 meter naik ke 1000 meter. Nah, berikutnya lagi gitu, dari 1500 naik ke contoh 1500. Nah minggu ketiga, minggu keempat biasanya itu kalau sudah 3 minggu mulai latihan itu biasanya sudah beradaptasi, baik itu dari mulai badannya, dari mulai teknik berenang, gerakan renang di air, lalu habis itu programnya dia juga sudah mulai dapat nih, oh saya berikutnya saya harus mendapatkan sekian, saya mulai udah harus bisa berenang dengan teknik ini. Nah jadi naiknya secara build up ya, bukan langsung ya kalau untuk anak-anak yang punya kelebihan berat badan. Nah sambil kalau ditanya apakah fokus ke gaya bebas saja atau ke kombinasi gaya lain, kalau bisa kombinasi ke gaya lain itu jauh lebih bagus. Contoh minggu pertama itu bebas, minggu kedua itu punggung, minggu ketiga itu kupu, minggu keempat itu dada. Jadi setiap minggu itu dia punya target tersendiri, baik itu dari kaki, baik itu dari berenang, baik itu dari set speed, aerobik, ataupun race pace ya. Nah programnya itu boleh dikombinasikan, dan program gerakan yang disarankan apa? Kalau untuk mau turunkan berat badan mungkin boleh lebih ditekankan ke aerobik set ya, aerobik set ataupun set gaya ganti. Contoh 10 kali 100 gaya ganti per 25 kupu, 25 punggung, 25 dada, 25 bebas. Istirahatnya mungkin per 20 detik sampai ke 30 detik ya. Nah berikutnya ini di orang yang sama juga ya, mohon info kalau untuk umur 15 tahun apakah harus latihan badan untuk power. Tergantung putra atau putri. Kalau putra sepertinya belum perlu, tapi kalau putri itu perlu ya. Beban umur 11, 12, 13, 14, 15, umur 15 tahun itu perlu, tapi untuk putri pun
itu tidak usah latihan yang power yang berat banget umur 15 tahun ya. Mungkin ketika umur 16 tahun ke atas itu putri baru diajarkan yang namanya endurance weight ya, ataupun set daya tahan tapi di bebannya ya. Nah, kalau perlu sebenarnya sih kalau umur 15 tahun sih masih belum terlalu perlu ya untuk latihan beban yang untuk power ya. Tapi kalau untuk katakan pengenalan untuk endurance itu boleh ya. Untuk putri ya, untuk putra sih umur 15 tahun masih boleh latihan darat aja ataupun tidak ke gym room dulu ya. Saya sarankan karena apa? Kalau ke gym room mungkin itu yang dikenalkan adalah lebih ke apa namanya power, bukan power set, endurance set ya, ataupun set daya tahan ya. Nah, lalu itu terjawabkan ya, mungkin teman-teman yang tadi juga ya yang bobotnya naik setelah pandemi ya, berarti